5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Apriani dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang audit IRP. Audit menurut Mulyadi adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Tipe-tipe audit. Audit pada umumnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal maupun internal terhadap laporan keuangan audit untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Yang ketiga, audit operasional. Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematik aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis auditor. Auditor biasanya diklasifikasikan dalam 2 kategori berdasarkan siapa yang mempekerjakan mereka, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal merupakan pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan. Auditor internal adalah pegawai dari perusahaan yang diaudit. Pengertian dari sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian informasi. Informasi menurut Kenneth C. London dan Jane Price London tahun 1999 adalah data yang telah dibentuk menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi umat manusia. Pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah. Nama saya Desri Arisandi. Audit sistem informasi adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, menguji performa sistem informasi dan untuk mendeteksi risiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Metode audit TI. Dalam pelaksanaannya, auditor mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik termasuk survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti yang diambil oleh auditor isinya mencakup pola bukti elektronik. Biasanya bukti audit TI merupakan teknik atau audit berbantuan komputer. Disebut juga dengan cara komputer audit, auditing technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi, aktivasi, persediaan, aktivitas, masalah, dan lain-lain. Langkah dasar audit sistem informasi. Audit dalam konteks teknologi informasi adalah memeriksa apakah sistem komputer berjalan semestinya. Tujuan proses langkah audit. 1. Implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta kontrol praktis yang dapat disepakati semua pihak. 2. Tetapkan langkah-langkah audit yang rinci. 3. Gunakan fakta atau bahan bukti yang cukup, handal, relevan, serta bermanfaat. 4. Buatlah laporan beserta kesimpulannya berdasarkan fakta yang dikumpulkan. 5. Telaah apakah tujuan audit tercapai.
6. Sampaikan laporan kepada pihak yang berkepentingan. 7. Pastikan bahwa organisasi mengimplementasikan manajemen risiko serta kontrol praktik. Sebelum melakukan proses audit, tentu saja proses audit harus direncanakan terlebih dahulu. Audit planning atau perencanaan audit harus secara jelas menerangkan tujuan audit, kewenangan auditor, adanya persetujuan manajemen tinggi, dan metode audit. Metode audit terdiri dari 1. Audit subjek, yaitu menentukan apa yang akan diaudit. 2. Audit objektif, yaitu menentukan tujuan dari audit. 3. Audit scope, yaitu menentukan sistem fungsi dan bagian dari organisasi yang spesifik atau khusus yang akan diaudit. 4. Pre-audit planning, yaitu mengidentifikasi sumber daya dan SDM yang dibutuhkan, menentukan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menunjang audit, menentukan lokasi audit. 5. Audit protector and state for data, menentukan cara melakukan audit untuk memeriksa dan menguji kendali, menentukan siapa yang akan diwawancara. 6. Evaluasi hasil pengujian dan pemeriksaan spesifik pada tiap organisasi. 7. Prosedur-prosedur komunikasi dengan pihak manajemen spesifik pada tiap organisasi. 8. Prosedur komunikasi dengan pihak manajemen. 9. Audit report profession merupakan bagaimana cara memeriksa hasil audit, yaitu evaluasi dari dokumen-dokumen, prosedur, dan kebijakan dari organisasi yang diaudit. Perkembangan pendekatan audit sistem informasi, perkembangan teknologi informasi, perangkat lunak, sistem jaringan dan komunikasi, dan otomatisasi dalam pengolahan data berdampak perkembangan terhadap pendekatan audit yang dilakukan. 3 pendekatan yang dilakukan oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan klien yang telah mempergunakan sistem informasi akuntansi. Tahapan-tahapan audit sistem informasi. Audit sistem informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan audit terdiri dari 5 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Yang selanjutnya, tahap pengujian kebenaran bukti. Dan tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Jadi, kesimpulan dari audit adalah dalam melakukan pekerjaannya, auditor memiliki tahapan audit untuk mencapai tujuan audit. Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pada setiap audit, banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit. Sehingga seseorang auditor dapat mengeluarkan pendapat berdasarkan laporan keuangan auditnya. Laporan audit yang diterbitkan oleh auditor meliputi laporan audit standar wajar tanpa pengecualian. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.